Tancak Kembar, sebuah destinasi wisata tersembunyi yang merupakan tujuanku kali ini di Magical of Bondowoso. Jarak tempuh destinasi wisata Tancak Kembar sekitar 25 km dari pusat kota. Beberapa akses jalan sudah mulai bagus, namun nampaknya masih ada beberapa pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat untuk memperbaiki jalan yang penuh bebatuan tajam seperti ini. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, aku istirahat sejenak di air terjun pertama yang hanya ada satu aliran. Di sini juga keren loh teman-teman. Teman-teman, perjalanan dari Bondowoso lumayan menguras tenaga. Jadi ada beberapa jalan yang ya bisa dikatakan susah, makadam gitu, bebatuan, terus bagian ada yang aspal. Jadi begitu aku nyampe di titik ini, aku istirahat sejenak, haus. Jadi aku minum, dan di sini view-nya keren banget, teman-teman. Adem lagi di sini. Jadi sebelum aku melanjutkan perjalanan menuju titik destinasi wisata Tancak Kembar, aku rehat dulu sejenak di sini. Ya, hitung-hitung menghirup udara segar, terus udaranya juga sejuk, mataharinya juga nggak terlalu terik, teman-teman. Pokoknya best view.
Setelah rasa capek hilang, aku lanjut ke tujuan terakhir yang sudah dekat dari air terjun pertama. Dari kejauhan sudah nampak aliran air terjunnya. Oh iya teman-teman, meskipun di sisi sebelah kiri aku pemandangannya bagus banget, kalian tetap harus hati-hati. Karena bisa kalian lihat sendiri, kalau akses jalannya sempit dan hanya bisa dilalui dengan motor. Jadi harus tetap fokus saat melintasi jalan tersebut. Teman-teman, selamat datang di destinasi wisata Tancak Kembar. Jadi, ini merupakan area parkir. Begitu pengunjung atau wisatawan yang datang di destinasi wisata Tancak Kembar, area parkirnya tuh di sini. Seperti yang teman-teman lihat, udah ada beberapa motor. Itu berarti banyak pengunjung atau ada pengunjung yang datang ke destinasi wisata Tancak Kembar. Dan di belakang aku, ini ada fasilitas umum berupa toilet. Tapi sepertinya toiletnya nggak berfungsi. Karena pintunya juga udah pada rusak. Dan tadi aku sempat lihat nggak ada air. Sayang sekali ya teman-teman. Tempat seindah ini, sekeren ini, fasilitasnya udah ada. Tapi sayang, tidak terawat dengan baik. And then, di sisi sebelah sana, ada gazebo. Jadi buat para pengunjung bisa bersantai di sini, bawa keluarga, atau mungkin sambil makan-makan santai, bisa di sini, teman-teman. Di sini ada gazebo, lalu di sini ada ini tangga untuk penampungan air. Jadi di atas itu sudah ada ini, ada tabungnya. Mungkin tabung itu dikhususkan untuk mengisi air atau bak yang ada di fasilitas umum atau toilet tadi. Tapi lagi-lagi, sayang sekali tidak terawat, teman-teman. Kemudian, di sini ada semacam rumah, tapi rumahnya udah ini ya, udah hancur, udah berantakan, atapnya udah ini udah nggak karuan, teman-teman. Nah, aku sendiri nggak tahu bangunan ini digunakan untuk apa dulunya, apa untuk berteduh, atau memang mungkin warung atau apa, aku nggak tahu. Sayang ya. Ya, tempat sekeren ini, kenapa perawatannya kurang? Semoga aja pemerintah Kabupaten Bondowoso atau dinas terkait itu lebih mempedulikan fasilitas yang ada di setiap destinasi wisata yang ada di Bondowoso. Khususnya ya tempat-tempat semacam ini, teman-teman. Lalu di sana juga ada gazebo. Nih, ada gazebo di sini dan sayang sekali pengunjung kurang sadar terhadap lingkungan. Sampahnya berserakan.
Harusnya setiap kali kita ke sini, ke tempat-tempat wisata yang berkaitan sama alam atau dimanapun, kita harus peduli sama lingkungan. Jangan sampai meninggalkan sampah atau kotoran. Ya minimal kalian harus membawa kantong plastik dari rumah. Tapi semisal kalian lupa, paling tidak kalian taruh di tas atau dikantongin aja dulu. Nanti begitu nyampe di tempat atau di lokasi yang ada tempat sampahnya, kalian bisa buang sampah-sampah ini di tempatnya. Oke, teman-teman. Posisi air terjunnya itu arahnya masih ke sana. Jadi dari area parkir itu harus trekking menuju ke titik air terjun tersebut. Supaya nggak berlama-lama, teman-teman, dan pastinya udah penasaran seperti apa sih kondisi terkini dari destinasi wisata Tanjak Kembar. So, let's go! Sebelum menuju ke lokasi air terjun Tanjak Kembar, silakan parkir motor kalian terlebih dahulu. Lalu trekking menuju titik lokasinya. Jaraknya sih nggak terlalu jauh. Dan aku jamin saat trekking kalian nggak bakal ngerasa capek. Karena di setiap langkahnya ditemenin dengan pepohonan yang rindang serta suara gemercik air mengalir menambah kesahduan vibes di lokasi ini. Teman-teman, this is Tanjak Kembar. Indah sekali. Tapi sayang, siang hari ini cuacanya mendung. Jadi kurang begitu terang karena memang tidak ada sinar matahari, teman-teman. Tapi it's okay. Sayang banget aku udah jauh-jauh dari Bondowoso nyampe di sini kalau nggak explore seluruh lokasi yang ada di destinasi wisata Tanjak Kembar. Di depan aku dua air terjun kembar begitu mempesona. Luar biasa. Tempatnya udah indah, bagus,
udah ada tempat sampah, tapi kenyataannya sampahnya masih berserakan. Orang-orang yang datang ke sini kurang peduli, kurang peka. Harusnya kan dibersihin lagi, ditaruh di tong sampahnya. Oke. Gak bosen-bosen, setiap bikin konten di destinasi wisata manapun, aku selalu speak up masalah sampah sering kali berserakan yang selalu aku temuin. Sedikit pesan dari aku, kita sebagai wisatawan harus benar-benar sadar dengan masalah kebersihan lingkungan. Sayang banget dong, kalau tempat sekeren ini harus tercemar oleh sampah yang kita bawa. Lumayan kan? Lebih bersih, teman-teman. Karena tangan aku kotor, jadi nggak sabar. Pengen cuci tangan sekaligus main air. Dari artikel yang aku baca di internet dan sumber-sumber terpercaya lainnya, bagi masyarakat Bondowoso, nama air terjun Tancak Kembar sudah tidak asing lagi. Air terjun ini memiliki kekuatan mistis untuk membuat awet muda, karena konon Dewi Rengganis dahulu mandi di tempat ini. Air terjun ini berada di ketinggian sekitar 1100 mdpl. Secara administratif, berada di Desa Andungsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Aliran air terjunnya sendiri berada di lereng timur Pegunungan Argopuro. Ada dua aliran air terjun yang satu sama lainnya berjarak sekitar 20 meter. Kedua air terjun tersebut memiliki ketinggian yang sama, yaitu sekitar 70 meter. Oleh karenanya, kedua air terjun tersebut diberi nama dengan Tancak Kembar. Kata tancak itu sendiri diambil dari bahasa Madura yang berarti air yang mengalir dari ketinggian. Oh iya, dua air terjun ini juga disimbolkan antara laki-laki dan perempuan. Pengunjung yang datang ke sini biasanya menikmati indahnya pemandangan. Ada yang bersuah foto dan ada juga yang mandi di bawah air terjunnya. Bahkan ada yang melakukan ritual atau selamatan yang sering diadakan pada bulan-bulan tertentu. Karena aku penasaran bagaimana rasanya mandi di bawah aliran air terjun Tancak Kembar, mari kita coba.
Ternyata air di sini dingin banget, tapi sensasinya luar biasa. Pokoknya kalian wajib kesini dan rasain sendiri gimana sensasinya mandi di tempat pemandian Dewi Rengganis. Terlepas dari adanya mitos maupun kekuatan mistis yang berkembang di masyarakat, air terjun Tanjak Kembar tetap mempunyai nilai eksotis yang layak untuk dijadikan sebagai objek wisata alam yang harus dirawat dan dijaga kelestariannya. Magical of Bondowoso selanjutnya, aku dan tim akan mengeksplor jejak peninggalan megalitikum berupa goa unik sekaligus memiliki nilai budaya dari peradaban zaman tersebut. Nantikan terus konten Magical of Bondowoso yang akan mengeksplor banyak keajaiban alam di Bondowoso yang pastinya semua terjadi di luar logika manusia.